Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, Bapak, Ibu, para santri, alhamdulillah pada pagi yang baik ini, di hari Jumat yang baik ini juga, Allah mengumpulkan kita di tempat yang baik juga. Karena itu mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan membaca hadis di bab An-Nasihah. Sekarang hadis nomor 191. An Abil Walid dari Abil Walid Ubadah bin Samit, namanya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, bayakna, kami sudah berbaiat, kami sudah berjanji, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i, untuk selalu mendengar, wa ta'ati, dan untuk selalu taat. Kalau santri harus pegang pulpen ya, dicatat artinya. Ini tidak bawa buku nih. Punya mana? Kami telah berbaiat, berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk selalu mendengar dan mentaati, fil usri, dalam keadaan sulit, wal yusri, maupun dalam keadaan mudah, wal mansyati, dalam keadaan bersemangat, giat, lapang, wal makrohi, maupun dalam keadaan berat. Ini para jamaah janji para sahabat dulu ketika menyatakan masuk Islam. Mereka berjanji bahwa kalau sudah masuk Islam, maka konsekuensinya adalah
mendengarkan dan mentaati, serta menjalankan ajaran Islam itu baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan kosong maupun dalam keadaan sibuk sekali. Menjalankan agama Islam itu tidak boleh milih enak-e, itu maksudnya. Sing enak-enak dilakoni, sing terasa berat-berat ditinggal. Tidak boleh begitu. Yang cocok dengan keinginannya, sesuai dengan karpe dilakoni, yang kelihatannya tidak sesuai dengan keinginannya gak dilakoni. Tidak boleh berislam dengan cara memilih yang enteng-enteng, yang gratis-gratis, tidak boleh. Sholat, ada orang yang milih yang tidak repot, maghrib sholat, isya kadang repot tidak sholat, kalau pas nganggur sholat. Tidak boleh begitu. Kalau subuh pasti tidak sholat, kalau isya-nya saja berat ke masjid padahal melek, apalagi subuh pasti berat ke masjid karena tidur. Nah, tidak boleh berislam tapi milih sing enteng-enteng. Itu maksudnya janji para sahabat dulu, dan itulah sesungguhnya berislam yang baik itu. Wa ala atharatin alaina, dan janji yang berikutnya adalah tidak mementingkan, atau ala atharatin alaina itu mementingkan menolong orang lain menjalankan agama Islam daripada keinginan pribadi. Ya. Meskipun itu kadang terasa juga berat, tapi beragama itu ya di awal tadi siap mendengarkan, siap mentaati. Wa ala an la nunazi al amro ahlahu. Wa ala, dan janji berikutnya adalah alla nunazi'a, agar kami tidak merebut, menentang al-amro, suatu urusan, ahlahu, yang sudah dipegang oleh ahlinya. Nah, dalam agama Islam, agar melaksanakan agama itu teratur, semua diserahkan kepada ahlinya. Semua urusan diserahkan kepada orang yang memang secara agama berhak untuk melakukannya. Sholat harus ada imamnya, supaya sholat jamaah itu teratur, dan imam ada syarat-syaratnya yang jika memenuhi persyaratan itu maka dia berhak untuk menjadi imam. Kalau belum memenuhi syarat sebagai imam, maka belum berhak menjadi imam. Begitu. Itulah dalam Islam. Dan kalau sudah diserahkan kepada ahlinya segala sesuatu, ya sudah, kita menjadi makmumnya.
Nah, di antara syarat-syaratnya imam yang kita tahu ya seperti yang sudah terlaksana di sini, hafalan Al-Qur'annya lebih banyak dari yang lain, bacaannya lebih fasih daripada yang lain, fikih sholatnya bisa dijadikan contoh. Karena imam itu ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk karena imam itu bisa dijadikan panutan. Oh, kalau sholatnya imam itu begini, berarti saya nyontoh begini. Oh, bacaannya ini, berarti saya membaca Qur'annya seperti ini. Nah, itu segala sesuatu diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Illa kecuali antara jika kamu melihat kufran, ada tindakan, ada perbuatan kufur bawahan yang terang-terangan indakum di sisi kalian minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, fihi burhan, yang ada buktinya. Para jamaah, dalam Islam itu ada istilah kafir. Dan setiap agama punya istilah sendiri-sendiri. Orang agama lain tidak boleh merasa tersinggung, tidak boleh merasa jelek dengan ukuran agama orang lain. Misalnya, kita punya istilah kafir. Kafir itu bagi umat Islam adalah orang yang tidak beragama Islam. Itu kafir. Orang Kristen tidak boleh merasa, mosok saya disebut kafir. Nggak enak, nggak boleh begitu. Wong itu istilahnya agama orang lain kok. Tidak ada di istilah mereka. Seperti orang Kristen punya istilah, yang tidak beragama Kristen disebut hamba-hamba tersesat. Orang Islam tidak boleh tersinggung, wong itu istilah agamanya sendiri kok. Kita ini oleh orang Kristen disebut wedus. Wedus tersesat pula. Ya tidak boleh marah, memang istilahnya mereka, ya tidak apa-apa. Orang Kristen itu kafir, ya iya, menurut agama kita. Menurut mereka, mereka itu ahli surga. Setelah lahir dari rahimnya Hawa, punya dosa warisan, kemudian dibaptis oleh pendeta di gereja, setelah itu sudah ahli surga. Nanti kalau salah tinggal minta ampunan ke gereja, selesai. Nah, kita tidak boleh menghina agama lain. Mosok mlebu swarga kok cek gampange. Nah, itu agama mereka. Nah, ajarannya masing-masing. Nah, di sini di dalam Islam itu ada istilah kafir. Kafir itu ada dua macam. Nah, yang kayak begini harus dicatat kalau santri. Kafir itu ada dua macam. Ada kufrun duna kufrin, kafir tapi istilah saja. Seperti orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, itu disebut kafir. Ini kafir yang ringan. Bukan kok boleh ya. Kafir yang
tingkat dosanya nanti ada yang lebih berat. Kafir yang ringan. Apa maksudnya? Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu disebut kafir. Mana dalilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur kepada nikmat Allah, nikmat itu pasti aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, nah, kalau kamu kafir, kafir di sini maksudnya kamu tidak syukur kepada nikmat Allah. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangat-sangat pedih. Nah, ini istilah kafir yang ringan. Bukan berarti boleh ya, tapi ringan. Nah, yang kedua, kafir yang berat. Itu yang disebut di sini kufron bawahan. Kafir yang nyata, yang ada buktinya. Ya, orang yang belum masuk Islam itu kafir. Contohnya banyak. Karena di dunia ini agama yang dianut nomor satu terbanyak ya agama non-Islam. Mau Katolik, mau Protestan, mau yang lain-lain, mereka semua kafir. Atau orang yang tadinya Muslim kemudian murtad, ya jadi kafir. Ada ini, Pak santri pasti tahu, artis Muslim laki-laki main film, dia memerankan tokoh Muslim, kiai, pejuang memberantas kemusyrikan. Pokoknya sebagai Muslim yang bagus lah. Setelah filmnya selesai, tidak berapa lama murtad, keluar dari Islam. Tahu kan ya? Nah, nanti kalau tidak tahu di searching, browsing siapa itu. Ibu-ibu pasti tahu biasanya. Nah, itu tadinya Muslim, terus keluar dari Islamnya atau murtad, ya disebut kafir. Itu kufron bawahan, kafir yang jelas-jelas. Wa ala annaqula bil haqqi ainama kunna. Dan ini yang termasuk janji sahabat kepada Nabi, wa ala, dan untuk annaqula, agar kami berkata, berbicara bil haqqi, dengan benar, jujur, ainama kunna, dimanapun kami berada. Dimanapun kami berada. Artinya Islam itu mengharuskan, mewajibkan umatnya untuk selalu berkata jujur, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Jujur, jangan sekali-kali bohong.
Jangan sekali-kali bohong. Siang malam jujur, sendiri banyak orang jujur, enteng berat jujur, jadi bawahan jadi atasan jujur, jadi santri jadi ustadz jujur, ainama kunna, dimanapun bagaimanapun keadaannya. Ada kisahnya, ini hadisnya muttafaqun alaih, yang sudah terkenal, yang diriwayatkan dari khalifah yang kedua siapa dari Khulafaur Rasyidin? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu malam Umar ini keluar dari rumah beliau, biasa ronda siskamling. Di satu tempat beliau mendengar, jadi rumah kelihatannya rumahnya orang miskin, beliau nguping. Apa istilahnya nguping? Oh, bahasa Indonesia nguping. Hah? Nyadap. Nyadap. Ada omong-omong antara seorang ibu dan anak perempuannya. Malam itu, malam sepi dingin, dan rumahnya agak jauh dari pemukiman. Didengar. Ibu ini bilang kepada putrinya, "Nak, gimana kalau susu yang sekarang kita bungkusi ini kita campur dengan air supaya penghasilan kita agak banyak, sehingga hidup kita tidak melarat terus." Ini bukan ngajari anaknya korupsi gede-gedean, enggak, sampai 300 triliun, nah itu enggak. Ditaruh di mana uangnya? Di kasur ada, di lemari ada, di bawah tanah ada, enggak. Ini sekedar hidupnya biar enggak melarat terus. Itu saja. Itu malam ya, enggak ada orang dengar menurut mereka. Anaknya jawab, "Bu, jangan. Kebetulan tadi siang anak itu ke pasar, mendengar ada orang pegawainya Umar keliling pasar itu mengumumkan tidak boleh mencampur madu dengan bahan apapun yang bukan madu, tidak boleh mencampur susu dengan apapun, larangan." Anaknya jawab begitu, "Jangan Bu, nanti kalau itu kita lakukan melanggar peraturan pemerintah, kita ditangkap." Itu anak perempuan kecil. Ibunya jawab lagi, "Nak, iki bengi nak, kabeh wong turu, gak ono sing nyawang, gak ono sing eruh, gak ono sing krungu, gak apa-apa nak, saiki ae." Jawaban anaknya, "Bu, meskipun siapapun tidak ada yang melihat kita, termasuk Umar bin Khattab khalifah, termasuk pegawainya yang tadi siang mengumumkan di pasar, ndak dengar, ndak lihat, ndak tahu, walakinnallaha rabba Umar yarona." Tapi kan Tuhannya Umar, Allah Ta'ala melihat kita. Ini anak kecil luar biasa. Oleh Amirul Mukminin, rumah itu dikasih tanda
entah dikasih tanda apa. Terus beliau pulang. Besok pagi menyuruh orang suruhannya yang kemarin di pasar itu, petugas, untuk ngecek. Itu tadi malam ada rumah di sini seperti ini cirinya, tolong dicek itu rumah siapa. Dicek. Dilaporkan itu seorang ibu dan anak perempuan hidup miskin, ibunya janda, anaknya ini yatim, hidupnya kekurangan. Oleh Umar bawa ke sini. Istilahnya tangkap mereka, bawa ke sini. Begitu dibawa ke rumahnya Umar, anak ini jawab, "Loh Bu, ma bengi ku ki rencana tok lho wis ketangkep. Kita tidak jadi kita tadi malam itu memalsu susu dengan nambahi air itu tidak jadi. Ini loh wis ketangkep." Dibawa ke rumahnya Umar. Ibu dan anak itu di ruang tamu. Umar masuk, ketemu 3 anaknya laki-laki, salah satunya Ibnu Umar. Saya lupa nama 3 anaknya itu siapa aja. Umar tanya kepada 3 anak tadi itu, "Nak, di luar ini ada gadis muda cantik solihah. Siapa yang berkenan? Siapa yang mau menikah dengan anak perempuan itu?" Jadi datang dibawa ke rumahnya Umar bukan untuk diadili, bukan untuk dipenjara, tapi mau dinikahkan dengan anaknya Umar. Dikasih hadiah. Nah, 3 anak ini jojoan. Yang satu mengatakan, "Bi, saya masih kecil, belum usia menikah." Yang satu mengatakan, "Bi, saya sudah nikah dan belum ingin nikah lagi." Nah, yang satu tidak bisa berkutik. Yang tidak bisa berkutik itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang sering kita baca hadisnya, An Ibni Umar itu. Dinikahkanlah dengan gadis ini yang nanti anaknya orang soleh kelak menjadi khalifah juga. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz, yang para ahli sejarah mengatakan ini layak disebut Khulafaur Rasyidin kelima, meskipun jaraknya antara Ali dan Umar bin Abdul Aziz agak jauh sedikit. Bapaknya orang baik, jujur, menikah atau laki-laki menikah dengan perempuan yang jujur. Nah, anaknya yang lahir juga orang yang baik-baik dan jujur. Suami jujur, istri jujur, lahirlah anak yang jujur. Ini nanti para santri kan pada menikah semua ya. Kau nak sing iya ta. Bercita-cita ke depan. Ya, iya. Nah, itu cerita sungguhan, jujur. Dalam keadaan miskin seperti apapun jujur. Jangan sampai ada orang ya wis miskin bujui itu melarat dunia akhirat. Jarine nane gak bujuk ngene ya gak iso mangan. Itu melarat dunia, melarat akhirat. Nek gak ngene ya gak iso mangan ya. Tidak boleh. Bukan itu janji kita ketika kita menjadi muslim, bukan itu. Makanya jujur ini di dalam
Berdagang itu kan jelas, at-tajirus shaduq, pedagang yang jujur itu fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat semua orang kepanasan di padang mahsyar, orang ini, pedagang yang jujur ini dipayungi sama Allah. Hadiah karena dia dulu jujur. Itu salah satu hadis yang cerita tentang fadilahnya jujur dalam berdagang. Ada cerita fiktif, ini fiktif ya, tentang kejujuran, khususnya untuk para santri ini, karena di pondok ceritanya. Ada pesantren, tentu ada kiai dan ada santrinya, katakanlah santrinya berapa ini jumlahnya? 17. Pas 17 Agustus ya nantinya 17 rakaat, 17 Ramadan, 17 apa lagi? Pak Yainya kepingin tahu santri-santrinya ini jujur apa tidak. Santri yang jumlahnya 17 ini sudah, setelah pulang besok datang ke sini membawa susu, masing-masing santri 1 gelas. Dulu gelasnya kan bukan kaca yang tembus, tapi pernah minum legen yang pakai wadah apa niku namanya, bumbung pakai bambu ya, tidak bisa dilihat isinya dari luar. Apa? Betek. Iki wis gak ono. Pulang semua santrinya besok berangkat dari rumah bawa itu tadi sesuai dengan arahan Pak Yainya. Sudah kumpul semuanya, masing-masing bawa minuman tadi. Pak Yainya bawa galon besar, drum lah, untuk menampung susu tadi. Wes sekarang kuabe menuangkan susunya di galon ini. Galonnya juga bukan seperti sekarang bening, tertutup, black. Semua 1, 2, 3 sampai 17. Terus anak-anak kumpul, mari kita lihat, kita buka isinya galon ini. Dibuka, ternyata isinya air putih semua. Tidak ada susunya setetes pun. Air putih semua, disok sak bleking, tetap air putih. Ternyata satu santri yang pulang di rumah itu mikir, engkau konco-koncoku kan nggawa susu kabeh, aku nggawa banyu putih tok, lapo melarat-melarat delek susu, aku nggawa banyu putih tok, kan gak ketara. Kan 16 gelas susu ditambah air putih sak gelas tek tok, kan gak kroso, kan tetep putih susu. Begitu tibae Bapak Ibu sekalian, kuwabe santri ini lho mikir ngono. Ya gak popo, kabeh kan nggawa susu, aku tok nggawa banyu putih kan gak ketara. Yang ketiga ya ngomong ngono, yang keempat ngomong ngono, sehingga 17 santri itu begitu semua bawa air putih, ya hasilnya sak black ya air putih. Itu pentingnya jujur. Jangan di depan orang lain ngomong iya, tapi ketika sendirian tidak. Itu tidak jujur namanya. Jangan di depan orang bilang ini, tapi ketika sendiri enggak, ya itu enggak jujur namanya.
Satu orang tidak jujur saja merugikan orang lain, apalagi semua orang tidak jujur, ya rugi semua. Nah, makanya di sini annaqula bil haqqi aina ma kunna, bicara yang benar dimanapun berada. Ya. La nakhafu, kita tidak takut fillahi, untuk taat kepada Allah, laumata laim, dicela orang, tidak usah takut. Kejujuran itu harganya mahal. Kejujuran itu identitas sebagai seorang muslim. Kita sudah jujur, ada yang tidak suka, tidak apa-apa. Wong dosa dia yang nanggung, kita sudah jadi jujur kok. Kita jujur, ada yang ngusir, tidak apa-apa. Ya nek iso ya gak sampai diusir gitu. Tapi untuk taat kepada Allah itu jangan berubah karena dihina orang, diejek orang, dipleroi tonggo. Tidak usah, biasa-biasa aja. Temannya tidak suka, kalau jujur insya Allah semuanya akan menjadi suka. Nah, ini hadis yang sedang kita baca ini tentang bahwa kita dalam Islam ini pesta pokoknya menurut hadis ini apa kata agama kita taati sesuai sekuat kemampuan kita. Oh, agama kita itu tidak memberatkan kok, enggak. Nah itu sholat, ya sholat kan asalnya 50 kali, diringankan jadi tinggal 5, sudah enteng. Nah, kok berdiri, ya bagi yang kuat berdiri, yang tidak bisa ya sesuai dengan keadaannya, pokoknya sholat. Loh, terus itu puasa itu sebulan penuh, iya. Kalau ada uzur syar'i boleh, ada uzur yang diganti dengan hari lain, musafir, sakit. Ada uzur yang diganti dengan fidyah. Ada uzur yang memang tidak mampu, makanya tidak ada ganti di hari lain, cukup fidyah. Gampang kok. Nah itu zakat, iya zakat, tapi kan tidak semua orang kena zakat kecuali zakat fitrah. Mosok bendino mangan gak iso zakat fitrah, bisa. Nah itu zakat, yaitu kan kalau hartanya banyak mencapai nisab, itu pun setahun sekali. Sampean kalau tidak cukup ya tidak wajib, itu aja. Apakah kalau tidak zakat itu tidak masuk surga? Tidak, tergantung dia kaya apa miskin. Dan ada itu haji itu. Haji harus antri 35 tahun, harus sehat, harus punya uang banyak. Berat itu? Tidak. Bagi yang mampu. Nek sampean tidak mampu, ini tidak apa-apa, memang tidak mampu. Begitu. Itu Islam. Insya Allah kalau kita menjalankan Islam ini ikhlas, sabar, jujur, apa adanya, gak neko-neko, insya Allah baik-baik saja. Saya kira itu para jamaah, Bapak Ibu, para santri, pengajian kita hadis nomor 191. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.